Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Fitria. Untuk pembahasannya itu ada asuransi pengangkutan, yang dimana yang pertama itu ada definisi asuransi, prinsip dasar pertanggungan asuransi, macam-macam resiko kerugian, jenis-jenis kerugian yang diderita kapal dan muatan, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang menentukan premi asuransi. Nah, Marine Cargo Insurance lebih dikenal dengan asuransi pengangkutan barang. Asuransi ini menyediakan perlindungan risiko terhadap barang melalui suatu sarana pengangkutan jalur laut. Asuransi pengangkutan ini diperuntukkan bagi pemilik barang, baik perorangan, lembaga, ataupun perusahaan yang memerlukan perlindungan atas pengangkutan barang tersebut, baik pengangkutan dengan menggunakan armada sendiri maupun menggunakan jasa perusahaan pengangkutan. Menurut kitab-kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, pasal 246 menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian, yang dimana dalam perjanjiannya penanggung, pihak yang menanggung resiko, menerima premi dari tertanggung, pihak yang memiliki resiko, untuk memberikan penggantian kerugian yang tidak pasti yang dapat menyebabkan kerugian, kerusakan, ataupun keuntungan yang tidak diharapkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, pada pasal 1, yang dimana asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan, yang dimana satu memberikan penggantian kepada tertanggung ataupun pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, dan kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Tujuan dan manfaat dari asuransi yang pertama itu ada perlindungan resiko, 2 melindungi kepentingan finansial, 3 cangkupan luas seperti impor ekspor, dan yang keempat ada jenis resiko yang ada perlindungan resiko yang dimana memberikan perlindungan terhadap kerugian ataupun kerusakan yang mungkin dapat terjadi dalam proses pengiriman barang. Yang kedua yaitu melindungi kepentingan finansial, yang dimana menjamin keberlanjutan bisnis dengan melindungi kepentingan pemilik kargo itu sendiri, baik dari penjual maupun dari pembeli. Selanjutnya ada ekspor dan impor. Ekspor merupakan pihak yang mengirim barang ke luar negeri, sedangkan impor pihak yang menerima barang dari luar negeri. Berikut beberapa perbedaan ekspor dan impor. Barang ekspor merupakan barang yang diproduksi dalam suatu negara dan juga dijual ke dalam negara lain. Sedangkan barang impor merupakan barang yang dibeli dari negara lain dan dibawa masuk ke dalam suatu negara. Salah satu contoh barang ekspor dan impor. Nah, barang ekspor sendiri merupakan seperti produk pertanian, teh, kopi, cengkeh, ataupun lainnya. Dan juga ada barang elektronik, kendaraan, seperti itu. Sedangkan pada barang impor, contohnya itu seperti bahan baku, produk teknologi, dan juga barang konsumsi. Ada barang ekspor dan impor juga, diekspor sendiri juga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan juga menciptakan lapangan kerja di negara itu. Sedangkan pada barang impor, jika barang itu memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka masyarakat lokalnya itu tidak dapat memproduksi untuk memenuhi kebutuhan dari negara itu sendiri. Jadi dari mereka membutuhkan barang-barang yang diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Jika pada barang ekspor kita lebih banyak, maka cadangan devisa di suatu negara itu juga akan memperkuat di posisi suatu negara. Dan juga jika kita lebih banyak menggunakan barang impor ataupun produk impor, maka hal itu juga akan memperlemah neraca perdagangan di negara. Jenis resiko yang ditanggung itu yang pertama itu ada resiko umum, di mana resiko umum ini terdiri dari kebakaran, ledakan, dan juga kecelakaan transportasi seperti terbalik ataupun kapal tenggelam. Juga ada resiko bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir topan, tanah longsor, dan juga tsunami. Yang ketiga itu seperti resiko lainnya, pencurian, pembajakan, dan kejadian tak terduga. Selanjutnya ada prinsip dasar pertanggungan asuransi. Yang pertama itu ada prinsip itikat baik,
yang dimana kedua belah pihak, penanggung dan juga tertanggung, wajib menyampaikan semua fakta material secara jujur dan lengkap baik diminta maupun tidak. Yang kedua, prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, yang dimana tertanggung harus memiliki hubungan keuangan yang sah dan diakui secara hukum dengan objek yang diasuransikan. Yang ketiga, ada prinsip ganti rugi, yang dimana perusahaan asuransi wajib memberikan kompensasi finansial kepada tertanggung untuk menempatkannya kembali pada posisi keuangan sebelum kerugian itu terjadi. Yang keempat, ada prinsip kontribusi, yang dimana jika suatu objek diasuransikan pada lebih dari satu penanggung, maka setiap penanggung berhak untuk berkontribusi memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Yang kelima, prinsip subrogasi, yang dimana setelah membayar klaim, penanggung memiliki hak untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut. Macam-macam resiko kerugian. Yang pertama itu ada resiko kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi dengan persyaratan. Yang pertama, kerugian akibat peperangan, yang dimana terjadinya kapal perang, perampasan, penahanan, penawanan, penangkapan, dan penculikan. Yang kedua, kerugian akibat pemogokan, yang dimana terjadinya kerusuhan ataupun pemberontakan. Yang ketiga, kerugian akibat sifat muatan itu sendiri, seperti jamur, berkarat, ataupun yang lainnya. Yang keempat, ada kerugian karena pencurian di darat, seperti pencurian barang milik seseorang. Yang ketiga, ada resiko kerugian yang menjadi tanggungan pemilik barang. Yang pertama, ada kerusakan akibat ulah hama, seperti tikus dan kutu, yang merusak bahan makanan seperti tepung terigu serta pengepakan yang bocor. Yang kedua adalah kerusakan akibat perubahan harga di pelabuhan, seperti kerusakan akibat keterlambatan pelayaran ataupun kehilangan kesempatan. Resiko kerugian secara umum ditanggung perusahaan asuransi meliputi bencana alam, yang dimana satu, bencana laut, yaitu bencana yang timbul atau terjadi karena sifat dari laut itu sendiri, seperti angin, badai, gelombang, kabut, batu, karang, gunung es, ataupun kilat. Yang kedua, bencana di laut, seperti bencana yang timbul di atas laut sendiri, seperti tenggelam, kebakaran, tabrakan, ataupun meledak. Yang kedua, ada perbuatan manusia, yang dimana perbuatan awak kapal yaitu pengurangan, pembuangan muatan, ataupun kejahilan awak kapal seperti penggantian arah pelayaran. Yang kedua, perbuatan pihak ketiga yaitu bajak laut. Maret 2011, kapal MV Sinar Kudus yang membawa biji nikel dari Sulawesi Selatan menuju Belanda dibajak oleh bajak laut Somalia di Teluk Aden. Sebanyak 20 awak WNI disandra dan meski tebusan miliaran rupiah dibayar, kapal justru kembali diserang. Presiden SBY kemudian mengerahkan pasukan elit TNI, Kopassus, Denjaka, dan Kopaska lengkap dengan kapal perang seperti KRI Halim Perdana Kusuma, KRI Yosudarso, dan KRI Banjarmasin, serta kendaraan amfibium serangan darat jika diperlukan. Operasi militer dilakukan 1 Mei 2011. Baku tembak terjadi, beberapa bajak laut tewas dan seluruh awak berhasil diselamatkan. Inilah salah satu operasi luar negeri paling heroik dalam sejarah TNI, dan hingga kini TNI secara rutin melakukan misi pengawalan temporer di perairan Iris area kepada kapal-kapal komersial berbendera Indonesia. Jenis-jenis kerugian yang diderita oleh kapal muatan. Yang pertama itu ada total loss, yang dimana total loss adalah suatu kerugian ataupun kerusakan yang apabila barang tersebut hancur total dan tidak terbentuk sama sekali, ataupun musnah dan hilang kegunaannya. Yang dimana yang pertama itu ada actual total loss, yang artinya kapal ataupun muatan secara fisik telah lenyap semuanya, atau muatannya sudah kehilangan seluruh nilainya. Dan yang kedua ada constructive total loss, yang dimana kapal dan muatan kehilangan seluruh sifatnya sekalipun secara fisik tidak rusak, sehingga baik kapal maupun muatan sudah tidak dapat mungkin lagi dapat dimanfaatkan karena biaya penyelamatannya lebih besar dari nilai kapal dan muatannya itu sendiri. Yang kedua ada yang namanya particle loss, yang dimana kerugian atau kerusakan yang timbul lebih kecil daripada nilai barang tersebut. Salah satunya adalah general average, adalah prosedur dalam pelayaran di mana biaya pengorbanan dan pengeluaran luar biasa yang dilakukan dengan sengaja untuk menyelamatkan kapal dan seluruh muatan dari bahaya bersama. Akan tetapi, dengan ini ditanggung secara adil dan proporsional oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayaran tersebut.
seperti pemilik kapal dan semua pemilik kargo, tanpa melihat apakah pihak tersebut memiliki asuransi atau tidak. Contoh pengorbanannya itu seperti membuang sebagian kargo ke laut untuk meringankan kapal. Dan untuk contoh pengeluarannya adalah biaya untuk menarik kapal ke pelabuhan sementara atau biaya bongkar muatan kargo untuk penyelamat. Yang kedua ada particular average atau rata-rata khusus, yang dimana kerugian ataupun kerusakan yang dialami kapal ataupun muatan akibat bahaya yang dimana dijamin dalam polis asuransi, dimana kerugian tersebut hanya mempengaruhi satu pihak saja dan ditanggung secara proporsional oleh pemilik kepentingan, bukan dibagi bersama oleh semua pihak. Contohnya adalah kerusakan lambung kapal akibat kandas ataupun kerusakan kargo karena kebakaran. Particular average dibagi menjadi dua jenis, yaitu kekurangan dan kerusakan, yang dimana kekurangan merupakan penyelesaian yang dilakukan berdasarkan harga pertanggungan dari barang yang kurang atau diserahkan, yang dimana kekurangan dalam jumlah barang kiriman berkurang dari jumlah yang sebenarnya sebagaimana dinyatakan dalam dokumen perjalanan barang. Yang kedua ada yang namanya kerusakan, yang dimana penyelesaian kerugian ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan mengganti nilai kerugian atas barang-barang yang rusak atau memperbaiki barang yang rusak tersebut dan mengembalikannya ke posisi semula. Faktor-faktor yang menentukan premi asuransi. Yang pertama ada nilai pertanggungan yang dipakai dalam penutupan asuransi pengangkutan laut. Biasanya merupakan salah satu dari 3 jenis nilai pertanggungan sebagai yang pertama itu ada 100% sampai 110% dikali nilai FOB, yang dimana FOB adalah istilah perdagangan yang berarti penjual bertanggung jawab atas biaya dan resiko hingga barang dimuat di kapal di pelabuhan keberangkatan, pembeli menanggung biaya dan resiko setelah itu. Yang kedua ada 100% sampai 110% dikali nilai C dan F, yang dimana perdagangan dimana penjual membayar biaya untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan, tetapi risiko kerugian atau kerusakan barang berpindah ke pembeli setelah barang dimuat di kapal pelabuhan keberangkatan. Yang kedua ada 100% sampai 110% dikali nilai CF, yang dimana perdagangan mengharuskan penjual membayar biaya asuransi dan angkutan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan. Hal ini juga berarti penjual juga bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi untuk melindungi barang selama. Kedua ada yang namanya syarat pertanggungan, yang dimana berhubungan dengan jenis resiko yang dipertanggungkan. Jenis-jenis pertanggungan asuransi dalam pengangkutan laut adalah yang pertama adalah Free of Particular Average atau FPA. Perusahaan asuransi bebas dari tuntutan pembayaran atas kerugian tertentu dan hanya menanggung kerugian karena total loss dan kerugian umum. Hal ini tidak wajib membayar ganti rugi terhadap kerugian khusus. Syarat FPA lazim digunakan dalam asuransi kapal dan jarang terjadi dalam asuransi barang. Yang kedua ada with average, yang dimana perusahaan asuransi wajib membayar ganti rugi terhadap sebagian kerusakan dan kerugian yang terjadi selama pelayaran. Kerugian ini dapat meliputi total loss, general average, atau particular average yang tidak disengaja. Yang ketiga ada all rights. Perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan ataupun kerugian sekecil apapun. Dalam hal ini, premi asuransi yang dibayarkan dalam all rights adalah yang paling mahal dibandingkan jenis pertanggungan lainnya, yang dimana barang-barang yang dijamin dengan model ini umumnya adalah barang-barang yang berharga seperti emas, perak, barang mewah, ataupun barang dengan bernilai seni. Yang keempat ada total loss only, yang dimana perusahaan asuransi hanya menanggung kerugian jika barang tersebut rusak total atau hilang total. Dalam hal ini kerusakan total dapat diakibatkan secara barang dan ataupun kapal secara fisik hilang atau seluruh nilainya hilang karena rusak. Kerusakan total juga dapat disebabkan karena adanya biaya untuk menyelamatkan barang atau kapal lebih besar dari nilai barang tersebut, yang dimana jenis pertanggungan ini dipakai untuk barang yang tidak dibungkus seperti kayu, batu bara, dan juga yang lainnya. Yang kelima ada franchise clause, yang dimana pihak tertanggung atau pemilik barang tidak akan mendapatkan ganti rugi untuk kerugian-kerugian kecil sampai jumlah tertentu yang dapat dikurangi.